Bay, lihat deh, itu kerang. Hah? Mana cuy? Lah kocak, bisa nyala gitu. Serem cuy. Sumpah, ini bukan karang biasa, Rin. Ini kayak sinyal. Yaelah, kerang ngasih sinyal. Tapi ya, keren sih. Udahlah, ambil aja. Siapa tahu bisa buat uji coba alat kita. Yakin lo, ini kerang bisa aja ngambek. Tahu-tahu meledak. Lebay. Ayo bawa ke rumah gua. Rani, ini dia nyala beneran. Wah, jangan-jangan emang dia bisa baca kondisi air ya? Feeling gua sih iya. Ini bisa kita jadiin data. Ternyata hal kecil di sekitar kita bisa memberitahu banyak hal ya, asal kita lebih peka. Rani, dia nggak gerak. Ini ku ganti air bersih dulu deh. Oke. Kok gak jalan sih? Apa ini akhirnya? Aku nggak bisa napas. Kenapa nggak ada yang dengerin? Aku capek. Tapi aku tahu suara aku harus sampai ke atas. Aku nggak boleh diam. Obi, ayo Obi. Kalian dengerin aku. Wah, temuan alat kalian luar biasa. Kami tertarik mengujinya langsung di lapangan. Sederhana, tapi dapat membuat kami memantau kualitas air sungai dan mendukung sistem IPAL yang sudah ada. Sekaligus, kami ingin ajak kalian bantu edukasi warga terkait permasalahan sanitasi, berbasis IPAL komunal dan TP3SR. Betul, alat sederhana kalian menggunakan sensor dan berbasis aplikasi digital. Potensi pengembangan dan kebermanfaatannya besar karena data yang didapat dan disampaikan secara real time, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memantau langsung kualitas air di rumahnya. Dampaknya dapat membentuk kesadaran mereka untuk menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Selamat pagi, saya dari tim The Journey of Hobby, Nuraini Syifa Aziza. Tahukah Anda, salah satu sungai tercemar di dunia itu ada di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, sekitar 1.480 sungai yang dipantau, ada 70,7% berada dalam kondisi tercemar sedang, dan hanya 29,3% yang masih memenuhi standar dari air bersih. Artinya apa? Sebagian besar sungai kita sudah tidak sehat lagi. Penyebabnya bukan hanya dari faktor limbah industri, tetapi juga dari faktor limbah domestik rumah tangga, seperti pembuangan air sabun, deterjen, sanitasi yang buruk,
dan lain sebagainya. Dari kondisi tersebut, kami menyadari bahwa permasalahan air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga lapisan masyarakat. Namun kesadaran itu sulit tumbuh jika informasi tentang kondisi air tidak mudah diakses. Jadi pertanyaannya, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Berdasarkan data KLHK tahun 2020, 59 sungai di Indonesia dikategorikan tercemar berat. Mayoritas disebabkan oleh limbah rumah tangga yang dibuang tanpa pengolahan. Penelitian di Polish Journal of Environmental Studies tahun 2024 juga menemukan bahwa sungai besar seperti Citarum, Siak, Brantas, dan Bengawan Solo termasuk kategori heavily polluted. Masalahnya bukan cuma pencemaran, tapi juga kurangnya akses masyarakat terhadap informasi kualitas air secara real time. Padahal kalau informasi itu mudah diakses, masyarakat bisa lebih sadar dan sigap menjaga kebersihan air. Nah, dari situlah kami mulai berpikir, gimana kalau isu lingkungan ini disampaikan lewat media yang lebih menarik dan mudah dipahami semua kalangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menghadirkan film animasi 3 dimensi berjudul The Journey of Obi, sebuah karya edukatif yang mengangkat pentingnya menjaga kualitas air sejalan dengan SDGs nomor 6, yaitu Clean Water and Sanitation. Cerita film ini terinspirasi dari bioindikator alami, yaitu keran air tawar atau yang sering kita sebut dengan kiji, yang dapat menunjukkan kualitas air dari segi perilakunya. Ketika air bersih, maka cangkangnya akan terbuka. Jika air itu tercemar, maka tanahnya akan menutup rapat. Konsep ini akan kami padukan dengan penggunaan teknologi sensor berbasis Arduino dan yang tentunya akan terhubung dengan aplikasi pemantau kualitas air secara real time. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui nih kondisi air di sekitarnya secara langsung dan lebih mudah untuk dipahami. Obi menjadi simbol keseimbangan antara alam dan teknologi. Dia makhluk kecil yang mampu menyampaikan pesan besar tentang pentingnya menjaga kebersihan air bagi kehidupan. Selain Obi, terdapat dua karakter pendukung, yaitu Rani dan Bayu. Dua remaja yang menjadi representasi generasi muda. Rani adalah sosok yang cerdas dan kritis terhadap lingkungan. Sedangkan Bayu adalah remaja yang gemar berinovasi melalui teknologi. Mereka berdua menjadi jembatan antara manusia dan alam. Selain pembuatan animasi, kita juga melakukan pengembangan IP karakter Obi menjadi minifigur. Minifigur ini memiliki nilai fungsi sebagai hiasan dan tentunya sebagai jam. Minifigur ini kami desain dalam bentuk yang sangat lucu, dengan berbagai mata yang bulat dan berbinar-binar. Tentunya kita menggunakan warna-warna yang pop up untuk menjadi daya tarik lebih di mata anak-anak. Selain sebagai mainan, minifigur ini kita rancang sebagai media memori untuk kita selalu mengingat bahwasanya pentingnya untuk menjaga lingkungan. Dan harapan saya melalui karya animasi yang sudah kami buat ini, kami berharap The Journey of Obi dapat menginspirasi masyarakat, pemerintah, pemangku kebijakan untuk lebih mendukung pengembangan karya animasi edukatif yang berfokuskan pada isu lingkungan. Kami percaya bahwa animasi dapat menjadi jembatan efektif antara teknologi, pendidikan, dan kesadaran sosial. Karya ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi pengembangan media edukatif di Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keberlangsungan sumber daya air. Jaga air bersih merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena air yang kita jaga hari ini merupakan kehidupan yang kita selamatkan besok. Saya Nuraini Syifa Azizah. Saya Hafiz Zauki. Saya Randy Kusuma. Kami pamit Pamit undur undur diri. diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.